Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar pelajaran matematika wajib kelas 10. Namun sebelum itu ada baiknya kita perkenalan singkat terlebih dahulu. Ya, nama saya Feli Amalia. Saya lahir di Jepara pada tanggal 19 Juni 1990. Sekarang saya aktif mengajar di MA Mambaul Ulum Mamba. Alamat saya di Serobyong, RT 3, RW 3, Melongo, Jepara. Kemudian nomor HP dan email sudah tertera di situ, bisa dicatat. Gitu ya. Itu adalah perkenalan singkat dari saya. Mari kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu bab 1 untuk kelas 10 adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar, diskusi, serta mengasosiasi, peserta didik dapat menemukan konsep nilai mutlak, menganalisis konsep nilai mutlak, terampil menggambar grafik permasalahan nilai mutlak, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Untuk subbab pertama yaitu konsep nilai mutlak. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak yang aktif sedang bermain di sebuah tangga. Dari posisi awal, dia naik 3 anak tangga, kemudian turun 4 anak tangga, lalu naik lagi 6 anak tangga, dan akhirnya turun lagi 1 anak tangga. Dari aktivitas anak tersebut, di mana posisi akhir si anak dari posisi dia semula, dan berapa langkah yang dilakukan anak tersebut pada seluruh pergerakannya. Nah, untuk menyelesaikan ilustrasi ini, kita butuh yang namanya garis bilangan. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu, seperti ini. Ya. Garis bilangan ini kita sepakati bahwa 0 adalah posisi awal si anak. Kemudian pergerakan si anak yang menaiki anak tangga, kita sepakati nanti searah dengan sumbu X positif. Dan pergerakan si anak ketika menuruni anak tangga, berarti nanti searah dengan sumbu X negatif. Pergerakan pertama dari si anak tadi adalah dia naik sebanyak 3 anak tangga. Dia naik 3 anak tangga berarti dari posisi 0 kita ke kanan sebanyak 3 langkah. Berarti kita buat seperti ini. Kemudian anak tadi turun 4 anak tangga. Berarti dari posisi terakhir itu kita turun 4 anak tangga. Berarti searah dengan sumbu X negatif sejauh 4 langkah. Kemudian naik lagi 6 anak tangga. Berarti dari posisi terakhirnya dia naik sejauh 6 anak tangga, berarti kita buat anak panah searah sumbu X positif sejauh 6. Kemudian yang terakhir dia turun 1 anak tangga. Nah, untuk dia turun 1 anak tangga ini sudah posisi terakhir, maka posisi terakhir dari si anak itu di mana? Ya, di sini. Kemudian artinya dari sketsa yang sudah pernah kita buat ini, artinya apa? Diperoleh posisi akhir si anak berada di mana? Karena posisi awalnya di 0 dan posisi akhirnya di 4 positif, artinya dia berada di atas posisi semula. Berada sejauh 4 anak tangga di atas posisi semula. Kemudian banyaknya langkah ada berapa? Banyaknya langkah, nah ini sudah saya tuliskan. Karena tadi dia naik, maka kita pakai angka 3. Kemudian ditambah turun 4 anak tangga, berarti kita pakai negatif 4. Kemudian ditambah 6, karena dia naik 6 anak tangga. Kemudian ditambah negatif 1, karena dia turun 1 anak tangga. Semua ini kita pakai tanda mutlak.
tanda mutlak atau nilai mutlak dari 3 itu sendiri adalah 3, nilai mutlak dari 4 sendiri adalah 4, dan seterusnya, maka banyaknya langkah dari anak tadi adalah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 14 langkah. Kenapa kok tanda negatifnya tidak ada? Karena langkah tidak mungkin bernilai negatif. Begitu. Selanjutnya, dari ilustrasi tersebut, kita bisa menemukan definisi nilai mutlak. Dari definisinya yaitu, nilai mutlak dari bilangan real X, ditulis seperti ini ya, seperti tanda kurung tapi lurus, adalah dia akan bernilai X itu sendiri, nih, jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, sebagai contoh misalnya, saya punya nilai mutlak 5. 5 ini nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Maka nilai mutlak dari 5 adalah X itu sendiri alias 5 itu sendiri. Kalau misalnya lagi saya punya nilai mutlak negatif 2. Kita lihat di sini negatif 2 itu nilainya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah negatif X. Berarti negatif dari negatif 2, yaitu 2. Dari contoh sekecil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari setiap bilangan real akan selalu bernilai positif ya, atau 0 itu sendiri. Nah, demikian pemaparan konsep nilai mutlak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.